Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amdinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan bahasan kita. Faslun. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad, fasal wa kana min hadihi an la yudfanal mayyit inda tulu'i syams wa inda gurubiha. Di antara sunnah Nabi yaitu mayat tidak dikubur ketika matahari terbit dan ketika matahari terbenam. Wala hina yakumu qaimudz zahirah. Demikian juga ketika matahari di tengah langit, yaitu persis pas ketika zuhur ya. Ini 3 waktu yang mayat tidak dikuburkan di waktu-waktu tersebut ya. Yaitu pas matahari terbit, pas matahari tenggelam, dan juga ketika matahari di tengah langit. Kalau mau kubur di waktu-waktu yang lain ya. Ba'da asar boleh, tapi yang penting jangan matahari pas tenggelam ya. Ba'da subuh juga boleh, yang penting tatkala bukan matahari terbit ya. Sebelum zuhur atau setelah zuhur boleh. Kemudian wa kana min hadihi al-lahdu wa ta'miqul qabr. Di antara sunnah Nabi SAW adalah lahat. Lahat itu yang samping ya. Kalau di tengah namanya apa? Syak ya. Syak. Hukum asal kalau bisa kita lahat di samping, maka itu yang terbaik. Wa ta'miqul qabr, dan kubur digali dalam ya. Wa tawsi'uhu min indi ra'sil mayyit wa rijlaihi, dan juga dibuat agak lapang di bagian kepala dan kedua kaki mayat. Wa yuzkaru anhu annahu kana idza wada'a al-mayyit fil qabr qala, dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ketika beliau meletakkan mayat, maka beliau berkata, bismillah wa billah wa ala millati Rasulillah. Bismillah wa billahi wa ala millati Rasulillah ya. Tapi hadisnya diperselisihkan oleh para ulama, apakah hadisnya marfu atau mauquf, yaitu apakah perbuatan Nabi ataukah perbuatan sahabat ya. Wa fi riwayatin bismillah wa fi sabilillah ala millati Rasulillah. Bismillah wa fi sabilillah wa ala millati Rasulillah. Dirajihkan oleh pentahqiq Zadul Ma'ad, beliau berkata yang benar ini adalah hadis yang sahih tapi mauquf, yaitu perbuatan sahabat, yaitu sahabat mencontohkan demikian ya. Dari Ibnu Umar ya, bahwasanya kalau meletakkan mayat dia berkata bismillah wa billah wa ala millati Rasulillah, atau bismillah wa fi sabilillah wa ala millati Rasulillah. Kemudian juga wa yuzkaru anhu aidan annahu kana yahthu 'alal mayyit idza dufina at-turaba min qibali ra'si thalathan ya. Diriwayatkan juga dari beliau Rasulullah SAW bahwasanya beliau mengguyurkan kepada mayat setelah dikuburkan dengan pasir di sisi kepalanya 3 kali ya. Tapi ini juga hadisnya diperselisihkan, maka sebagian mengatakan hadisnya adalah mursal, tidak sahih. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan wa yuzkar, disebutkan dengan sigat tamrid, yaitu tamrid maksudnya disebutkan dari Nabi, tapi yang dirajihkan oleh pentahqiq kitab ini hadisnya lemah. Wa kana idza faragha min dafnil mayyit qama ala qabrihi wa huwa wa ashabuhu. Dan di antara sunnah Nabi kalau setelah mayat dikubur, Nabi dan para sahabat berdiri di atas pinggiran kuburan, wa sa'ala lahu tathbit. Kemudian Nabi mendoakan mayat agar bisa tegar menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Wa amarahum an yas'alu lahu tathbit. Dan Nabi juga menyuruh sahabat untuk mendoakan mayat agar bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Ini hadisnya. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau selesai menguburkan mayat, waqafa alaihi, Rasulullah berdiri di pinggir kuburan, Rasulullah berkata, istaghfiru li akhikum, mohon ampunan bagi saudara kalian. Wasalu lahul tasbit, dan mintalah baginya untuk kokoh, fa innahul an yus'al, karena dia sekarang ditanya. Jadi sunnahnya kalau kita selesai kubur mayat, kita berdoa,
Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu, Allahumma tsabbithu, Allahumma tsabbithu. Yaitu Allah kokohkan dia, kokohkan dia, kokohkan dia. Maksudnya apa? Ketika dia ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, dia bisa menjawab dengan baik. Itu sunnahnya. Kita mohon ampunan. Kita kata Syekh Utsaimin dianjurkan 3 kali karena kebiasaan Nabi kalau mendoakan diulang 3 kali. Kita bilang Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu, Allahumma tsabbithu, Allahumma tsabbithu. Dan Rasulullah menyuruh sahabat untuk mendoakan. Beliau mendoakan dan menyuruh juga sahabat untuk mendoakan. Walam yakun yajlis yaqra indal qabr wala yulaqinul mayyit. Dan tidaklah Nabi duduk di kuburan untuk baca Quran bagi penghuni kubur. Dan Rasulullah SAW juga tidak mentalkin mayat. Kama yaf'alun nas, kama yaf'aluhun nasul yaum. Sebagian dilakukan oleh orang-orang di zaman sekarang. Wa amal hadithu alladhi rawahu Tabrani fi mu'jamihi. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam mu'jamnya itu Mu'jamul Kabir, ya. Min hadithi Abi Umamah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ahadun min ikhwanikum," jika ada salah seorang dari saudara kalian meninggal, "fasawaitumut turab," terus kalian sudah ratakan tanah kuburan ala qabrihi, "falyakum ahadukum ala ra'si qabrihi," maka hendaknya salah seorang dari kalian berdiri di kepala bagian kuburan. Tsumma liyaqul, kemudian dia berkata, yaitu dia mentalkin, "Ya fulan." Berkata, "Ya fulan, wahai fulan, fa innahu yasma'uhu wa la yujib." Sungguh sang mayat mendengar namun tidak bisa menjawab. Tsumma yaqul, kemudian berkata lagi, "Ya fulan ibnu fulanah." Ya fulan ibnu fulanah. Fa innahu yastawi qa'idan. Kalau dia mendengar perkataan kedua, "Ya fulan ibn fulanah," maka dia duduk, mayat tersebut akan duduk. Tsumma yaqul, "Ya fulan ibnu fulanah." Ulangi lagi, "Wahai fulan bin fulanah." Fa innahu yaqul, disandarkan kepada ibunya, ya, bukan kepada bapaknya. "Wahai fulan bin," ibunya, ya. Kemudian dia sudah duduk, ketika diseru 3 kali dia berkata, "Arsyidna yarhamukallah." Berilah petunjuk kepada kami, semoga merahmatimu. Walakin la yash'urun, tapi orang-orang di sekitarnya tidak ada yang merasakan omongan mayat ini. Falyaqul, maka hendaknya yang mentalkin berkata, "Udzkur ma kharajta alaihi." Ingatlah kau keluar di atas apa? Yaitu di atas syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu kau meninggal di atas tauhid. Wa annaka radhita billahi rabban. Bahwasanya kau meninggal di atas kondisi Allah, kau ridho terhadap Allah. Wa bil islami dinan, dan engkau ridho Islam sebagai agamamu. Wa bi Muhammadin nabiyyan, dan kau ridho Muhammad sebagai nabimu. Wa bil Qur'ani imaman, dan Quran sebagai imam. Fa inna munkaran wa nakiran ya'khudhu kullu minhuma biyadi sahibihi. Maka munkar dan nakir keduanya memegang tangan mayat tadi. Wa yaqul intaliq bina ma naqudu inda man luqina hujjatuhu. Fa yakunu Allah hajijahu dunahuma, ya. Mari kita wa yaqul minhuma biyadi sahibi, maka enggak masing-masing membawa, ayo kita pergi aja, kata malaikat munkar dan nakir. Kita pergi saja, kita enggak duduk di sini di sisi orang yang ditalkinkan hujahnya. Maka Allah yang akan membelanya, ya. Maka Allah pun membelanya sehingga malaikat munkar dan nakir tidak jadi bertanya. Ini hadisnya demikian. Jadi ketika ditalkin, akhirnya malaikat munkar dan nakir, ayo kita pergi. Masing-masing pegang tangan, munkar pegang nakir, nakir pegang munkar, kemudian apa? Pergi. Faqala rajulun, ayat berkata, "Ya Rasulullah, fa illam ya'rif ummahu," kalau dia tidak tahu nama ibunya, fulan, kan tadi fulan bin fulana. Qala fayansubuhu ila Hawa, bilang aja fulan bin Hawa. Misalnya Paijo bin Hawa. Ya fulan bin Hawa. Fa hadza haditsun la yasihu raf'un. Hadis tidak sahih, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Oleh karenanya para ulama sepakat mendhaifkan hadis ini, seperti di antaranya Al-Iraqi dalam Al-Mughni an Hamil Asfar, kemudian juga dalam Al-Maqasid Al-Hasanah, ya, juga mendhaifkan hadis-hadis ini. Taib. Walakin qala al-Athram, di sini Ibnu Qayyim menukil perkataan Imam Ahmad menjikapi hal ini. Imam Ahmad tidak mengingkari, ya. Kata Al-Athram muridnya Imam Ahmad, dia berkata, "Qultu li Abi Abdillah," aku berkata kepada Abu Abdillah, "Fa hadzal ladzi yasna'unahu idza dufinal mayyit yaqifu ar-rajul." Ini yang mereka lakukan, wahai Imam Ahmad. Kalau ada yang meninggal, kemudian seorang berdiri, kemudian berkata, "Ya fulan bin fulana," ingatlah
Kau meninggalkan dunia di atas apa? Syahadat la ilaha illallah. Imam Ahmad ditanya, bagaimana perbuatan ini? Beliau berkata, ma ra'aitu ahadan fa'ala hadha illa ahlus Syam. Aku tidak melihat ada yang melakukan ini kecuali penduduk negeri Syam. Hina mata Abul Mughirah ja insan faqala dzalik. Faqala dzaka. Ketika Abul Mughirah meninggal dunia, ada seorang datang kemudian dia melakukan seperti itu. Ya. Kemudian sama intinya hadis ini adalah hadis yang lemah. Oleh karenanya dari sini khilaf di kalangan para ulama tentang hukum mentalkin apa? Mayat. Hukum mentalkin mayat. Khilaf ini dinukil oleh Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa jilid 24 halaman 298. Perhatian, yang sunnah disepakati ulama adalah talqin yang sunnah adalah sebelum keluar ruh. Rasulullah berkata, lakinu mautakum la ilaha illallah. Itu al-muhtadharin ketika orang akan sakaratul maut sudah mau meninggal dunia, maka kita disunahkan mengatakan apa? La ilaha illallah. Katakanlah la ilaha illallah. Sebagaimana ketika Nabi Muhammad SAW datang kepada pamannya Abu Thalib, dia berkata, qul ya ammi la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Karena Rasulullah bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha dakhalal jannah. Siapa yang perkataannya terakhir la ilallah maka masuk surga. Maka disunahkan kalau ada orang mau meninggal kita suruh bilang apa? La ilaha. Kalau sudah bilang la ilaha illallah kita biarkan. Ya. Tapi kalau dia ngomong lain, jam berapa ini? Ulang lagi suruh bilang apa? La ilaha. Supaya perkataan terakhirnya adalah apa? La ilaha illallah. Ya. Ya, agar dia terakhir la ilaha. Sehingga dia mengulang-ulang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini sunnah ketika seorang menjelang meninggal dunia. Yang kedua juga di antara sunnah yang tadi sudah kita sebutkan, mendoakan mayat setelah dikubur. Tadi sunnahnya gimana? Kita bilang Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu. Allahumma tsabbithu, Allahumma tsabbithu. Ini sunnah karena hadisnya tadi ada. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam nukilan yang sama beliau berkata, fa ammal mustahab alladhi umira bihi atau amara bihi wa hadda alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa du'a lil mayyit. Adapun yang mustahab yang Nabi perintahkan dan Nabi anjurkan adalah mendoakan sang mayat, bukan mentalkin. Ini dalilnya tadi Utsman bin Affan tadi sudah kita bacakan ya. Oleh karenanya di sini para ulama khilaf tentang hal ini. Datang hadis tadi riwayat Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan juga dalam doa, tapi sepakat ulama hadisnya apa? Dhaif. Bahkan ada yang mengatakan hadisnya palsu. Tapi hadisnya dhaif. Muttafaqun ala dhaif. Hadisnya dhaif. Dhaif tentunya tidak bisa dijadikan hujjah, apalagi terkait masalah ada keyakinan di situ, masalah mayat mendengar terus. Jika dipanggil pertama kali, ya fulan, maka dia mendengar. Ya fulan bintu fulana, ya bin fulana, maka dia duduk. Panggil ketiga ya fulan, dia dipanggil 3 kali. Ya fulan bin fulana, maka dia pun mengatakan arsyidna yarhamukallah, beri petunjuk kepadaku. Dia minta bimbingan. Maka ingatlah ketika kau meninggalkan dunia, apa yang bersamamu yaitu syahadat la ilaha. Akhirnya malaikat munkar dan nakir enggak jadi nanya, ayo pergi. Ini hadis, tapi hadisnya dhaif. Masalahnya hadisnya apa? Dhaif. Maka dari situ ada 3 pendapat. Pertama, bid'ah atau karahah. Tidak, ini di Ibnu Taimiyah yaitu karena menganggap perkara ini perkara bid'ah. Kenapa? Karena tidak dikerjakan oleh muslimin sejak zaman Nabi dan juga para khulafa, ya. Tidak dikerjakan oleh Nabi dan para khulafa ar-rasyidin. Tidak ada yang mengerjakan demikian. Kemudian yang kedua disukai, mustahab. Ini menurut ulama Syafi'iyah. Sehingga mereka itu mustahab. Mereka mentalkin mayat ketika sudah dikubur. Yang ketiga, tapi kita tahu hadisnya lemah. Yang ketiga, pendapat yang mengatakan boleh. Belum muncul. Yang ketiga, boleh. Dan ini yang dipilih oleh Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Boleh-boleh saja.
Karena kenapa? Ada riwayat dari sebagian sahabat melakukannya. Abu Umamah dan Wasilah Ibn al-Asfa'. Tetapi dan juga Imam Ahmad tidak mengingkari. Tadi Imam Ahmad ditanya, dia tidak mengingkari. Seakan-akan ya sudahlah orang melakukan demikian. Ya. Allah alam bisawab, saya lebih cenderung bahwasanya itu tidak dilakukan atau bid'ah ya. Dan ini dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dan juga ulama yang lain ya. Kenapa? Karena mayat kalau sudah meninggal sudah tidak bisa beramal lagi ya. Dia tinggal menunggu balasan. Dan cara dia menjawab adalah akumulasi dari amal dia selama hidup. Kalau dia selama hidup soleh, maka dia akan bersiap menjawab dengan baik. Tapi kalau tidak, maka ditalkin juga tidak bermanfaat karena cuma diajarin. Karena jawaban terhadap apa yang ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir bukan hafalan tapi keimanan. Apa? Keimanan. Adalah keimanan ya. Meskipun seorang sudah hafal mati, dia akan lupa ketika itu ya. Karena keimanan. Ya. Yang kedua, ini adalah perkara gaib ya. Dan dalilnya lemah. Dalilnya lemah. Dan yang ketiga, sunnahnya kita mendoakan. Yang benar sunnahnya kita mendoakan ya. Karena sunnahnya kita mendoakan. Itu yang sunnah. Karena kalau mendoakan semua sepakat bermanfaat. Karena itu amalan kita. Amalan kita buat si mayat. Yaitu kita mendoakan dia agar dia bisa kokoh. Adapun kita ngajari, yang beramal dia. Sementara kalau sudah meninggal tidak bisa lagi beramal. Cuma ketika kita tahu bahwasanya ini masalah khilaf ya. Meskipun kita menguatkan tidak sunnah, dalilnya enggak ada. Dan Nabi dan para sahabat juga sampai khulafur rasyidin tidak melakukannya. Tapi karena khilaf, apalagi Ibnu Taimiyah menyebutkan masalah khilaf, kemudian dia mengatakan boleh-boleh saja. Imam Ahmad juga mengingkari, maka kita harus berlapang dada. Kalau ada yang melakukannya, sudahlah itu keyakinan apa? Masing-masing ya. Jadi ini meskipun kita berpendapat atau saya berpendapat bahwasanya tidak sunnah dan sunnahnya adalah mendoakan, bukan ngajarin. Bukan ngajarin. Wallahu alam bisawab. Baik, kita lanjutkan. Faslun, fasal berikutnya. Walam yakun min hadihi ta'liyatul kubur. Walam yakun min hadihi ta'liyatul kubur. Bukan sunnah Nabi adalah meninggikan kuburan. Rasulullah tidak meninggikan kuburan. Wala bina'uha bi'ajurrin wala hajarin wala labin. Dan juga bukan sunnah Nabi membangun kuburan dengan ajur. Ajur itu tanah liat yang dibakar. Bata yang dibakar. Hajar dengan batu. Membangun kuburan dengan batu. Atau dengan labin. Labin itu tanah liat tapi yang cuma dipanaskan di matahari. Intinya bata tanah liat. Intinya Rasulullah tidak pernah melakukan demikian. Wala tasyiduha, dan tidak pernah ditinggikan. Wala tatyinuha. Tatyinuha itu setelah dikubur dikasih tanah liat untuk menutupi. Dikasih tanah liat, rapikan. Nah, itu juga tidak pernah. Seakan dibentuk pakai apa? Tanah liat. Juga tidak pernah. Wala bina'ul kibab alaiha. Apalagi dibangun kubah-kubah di atas apa? Kuburan. Kalau di Mesir, kuburan di atas apa? Kubah. Banyak sekali kubah. Kubah dikira masjid ternyata apa? Kuburan. Ya. Makanya kuburan-kuburan ada kompleks apa? Kuburan. Kuburan banyak sekali. Sampai saking banyaknya kuburan, ada orang tinggal di situ. Makanya kalau ada yang ziarah kubur, Assalamualaikum, nanti ada yang jawab, Waalaikumsalam. Karena ada yang tinggal di situ. Sebagian orang tinggal yang tidak punya rumah, mereka tinggal di kuburan. Tidak ada takut sama sekali. Ya, karena nggak ada tempat. Ya. Nggak ada tempat. Saya juga kemarin waktu ke sebagian daerah, ada daerah bencana, ya ada juga yang bikin rumah dekat-dekat kuburan karena nggak ada tempat lagi. Ada areal dekat kuburan, mereka situ nggak ada. Tidak takut mak lampir, tidak takut nyiblorong, nggak ada. Ya pocong nggak ada. Kemudian wa kullu hadza bid'atun makruhah mukhalifatun li hadihi. Semua ini adalah bid'ah yang dibenci dan menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad ba'atha atau waqad ba'atha Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu alla yada'a timsalan illa tamasahu wala qabran musyrifan illa sawahu. Dalam hadis sahih Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
kata Ali bin Abi Thalib kepada Abu Hayyaj, ala aba'athuka ala ma ba'athan Rasulullah SAW. Maukah aku utus engkau, aku tugaskan engkau, wahai Abu Hayyaj, sebagaimana Rasulullah pernah menugaskan aku. Rasulullah berkata, ala tada' timthalan illa tamastahu. Tidak kau ketemu patung kecuali kau hancurkan. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Dan tidak ada kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan. Jadi Ali bin Abi Thalib pernah ditugaskan untuk meratakan apa? Kuburan. Agar tidak tinggikan. Fasunnatuhu taswiyatu hadhil kubur al-musyrifah kulliha. Maka sunnah Nabi adalah meratakan kuburan seluruhnya. Wa naha an yujassasal qabr. Dan Nabi melarang kuburan untuk dikapur. Yaitu kalau zaman sekarang di semen. Wa an yubna alaihi, dan dilarang untuk dibangun di atasnya. Wa an yuktaba alaihi, dan dilarang untuk ditulis. Tapi ini permasalahan khilaf lagi tentang masalah apa? Ditulis ya. Bagaimana hukum menulis di kuburan? Maka ada hukum menulis di kuburan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah menyebut ada dua pendapat. Pendapat pertama hukumnya makruh secara mutlak. Malikiyah dan Hanabilah dan juga Syafi'iyah, ya, sebagian Syafi'iyah mengatakan tidak boleh secara mutlak. Ini pendapat dipilih Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Dalilnya dari Jabir radhiyallahu anhu, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yujassal qabr, Rasulullah melarang kuburan di semen atau dikapurin, wa an yuqada alaihi, dan kuburan didudukin juga tidak boleh, wa an yubna alaihi, tidak boleh dibangun di atas kuburan, wa an yuktaba alaihi, dan Rasulullah melarang menulis di atas apa? Kuburan. Jadi tidak boleh tulis sama sekali. Itu yang dipraktikkan sekarang di Arab Saudi, kuburan tidak ditulis sama sekali. Itu masuk baqi enggak ada tulisan, ya. Enggak ada tulisan. Meskipun mereka tahu ini dari areal sahabat, ya. Kalau sana areal selain sahabat, ya, mungkin areal Ummahatul Mukminin, Alul Bait, mereka tahu, ya. Tapi tidak ditulis. Tentu ada tujuan, ya, dari Nabi SAW. Kalau kita perhatikan rata-rata yang Rasulullah dilarang untuk mengagungkan kuburan, ya. Untuk mengagungkan apa? Kuburan. Kalau kuburan ditinggikan, pasang lampu, ya, tulisan apalagi ini yang mati syahid macam-macam tulisin, maka memotivasi orang terbawa untuk meminta kepada penghuni kubur, ya. Dan itu yang terjadi, ya. Maka banyak orang minta kepada penghuni kubur, dan para ulama menyebutkan bid'ah meminta kepada penghuni kubur yang mempeloporinya dan meramaikannya orang Syiah, orang-orang apa? Syiah. Padahal hadisnya sahih dalam Sahih Muslim. Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada anak buahnya, maukah aku tugaskan engkau sebagaimana Nabi pernah menugaskan aku, yaitu agar engkau tidak mendapati patung kecuali kau hancurkan, dan engkau tidak mendapati kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan. Itu Ali pernah ditugaskan Nabi. Ini sekarang orang Syiah ngaku sebagai keturunan Ali radhiyallahu anhu atau pengagum Ali, justru mereka malah meninggikan apa? Kuburan. Kuburannya Khomeini kayak apa mewahnya. Ya, luar biasa, mungkin lebih mewah daripada masjid. Ya. Luar biasa. Jadi mereka justru menyelisihi sunnah nenek moyang mereka, atau sunnah Rasulullah SAW, sunnah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi mengatakan dilarang, dan di tulisan-tulisan ada sebab untuk menjadikan kuburan diagung-agungkan, seperti sekarang lihat orang tulis Al-Qur'an, tulis ayat, tulis ini adalah kuburan begini. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan boleh jika dibutuhkan. Ini pendapat Hanafiyah dan juga pendapat dari As-Subki dari mazhab Syafi'i. Jika dibutuhkan seperti apa? Untuk diketahui itu kuburan sehingga tidak dihinakan. Ini kuburan, orang nggak tahu, nanti orang injak-injak, orang tanam pohon di situ, ya. Khawatirnya nggak tahu tuh dibangun rumah, padahal itu apa? Kuburan. Padahal mayat juga hendaknya dihormati sebagaimana ketika masih hidup, ya. Maka kalau dikhawatirkan tidak diketahui itu kuburan, maka boleh ditulisi, ya. Atau mereka mengatakan untuk membedakan jika kuburan sangat banyak. Di kuburan sangat banyak, maka perlu ditulisi ini si fulan, ya. Seperti yang dilakukan oleh di tanah air kita, ya, ini ada yang membolehkan, ya. Dalilnya adalah kisah wafatnya Utsman bin Maz'un. Saya bacakan.
lamma mata Utsman bin Maz'un ukhrija bi janazatihi fadufina. Ketika Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu meninggal dunia, maka dikeluarkanlah jenazahnya kemudian dikuburkan. Amara Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan an ya'tiyahu bihajarin falam yastati' hamlahu faqama ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hasana dhira'ihi. Qala katsirun qala al-Muttalib qala alladhi yukhbiruni dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ka'anni anzur ila bayri dhira'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina hasara anhuma thumma hamalaha fa wada'aha inda ra'sihi. Ketika Utsman bin Affan meninggal, kata Rasulullah, tolong ambilkan batu untuk saya taruh di kuburan Utsman bin Mas'ud. Maka orang itu tidak bisa angkat, maka Rasulullah SAW pun sing-singkan lengan, terlihat putih lengan Nabi SAW, kemudian Nabi angkat batu tersebut. Berarti batu tersebut bukan batu kecil, agak besar. Kemudian Rasulullah SAW taruh di inda ra'sihi, taruh di bagian kepala kuburan tersebut. Kemudian qala ata'allamu biha qabra akhi. Aku taruh kuburan agar aku tahu di mana kuburan apa? Saudaraku. Ya, jadi Rasulullah menisbahkan Utsman bin Affan kepada dirinya, saudaraku. Ada yang mengatakan karena mereka saudara susuan, ada yang mengatakan karena sama-sama Quraisy, ada yang menunjukkan kedekatan, itu saudaraku ini. Aku perlu tahu kuburannya. Sehingga mengetahui kuburan fulan di mana juga tidak mengapa. Maka Rasulullah SAW meletakkan batu tersebut untuk mengenali kuburan Utsman bin Maz'un. Wa udfinu ilaihi man mata min ahli, dan agar kalau ada keluarga yang meninggal dikuburkan di situ. Ya. Ada yang mengatakan maksudnya keluarga Utsman bin Maz'un agar digabungkan di situ. Maka dari sini para ulama mengambil dalil bahwasanya mengenali suatu kuburan boleh. Mengenali suatu kuburan boleh. Kalau bisa dengan batu ya, tanpa ditulis itu baik. Kalau tidak bisa harus dengan tulisan, ya maka tidak mengapa. Dan ini pendapat dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Ini pendapat Syekh Utsaimin, ya. Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan tidak mengapa menulis kuburan dengan batu untuk pembeda, bukan untuk menyanjung-nyanjungnya sebagaimana orang jahiliyah dahulu. Jangan tulis inilah sang pahlawan, inilah detailnya semua haji. Haji plus haji percepatan, haji jadi haji Froda, ya. Haji enggak jelas, haji wallahu alam. Enggak, jadi bukan untuk pujian dia, tapi hanya untuk mengenali. Maka sebagian ulama mengatakan boleh. Meskipun pendapat lain mengatakan Rasulullah melarang secara mutlak, alla yuktab alaihi, jangan ditulis sama sekali. Maka mungkin kita ambil pendapat tengah, kalau memang tidak diketahui atau dilupakan, tidak bisa dibedakan dengan tulisan, maka tidak mengapa ditulis. Ini pendapat sebagian ulama, wallahu alam bisawab, ya. Tapi tambah perlu untuk ditulis doa panjang, ditulis pujian-pujian, ditulis Al-Fatihah, ditulis ayat kursi, kasih selimut, kemudian seperti yang terjadi sebagian yang dianggap ulama ketika meninggal dikuburkan tinggi, kemudian kasih selimut, tulis ayat-ayat Al-Quran, kemudian ada tempat mushaf di situ, fotonya dipajang, kasih bunga-bunga, kemudian kasih pagar, kemudian Masya Allah, sampai kalau mau kuburan ada sholat tahiyat kuburan, sholat dulu, macam-macam. Sampai orang sholat hadap kuburan, ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dan akhirnya dikhawatirkan terjadi penyanjungan terhadap penghuni kubur, dan terjadi. Ya. Sampai orang sujud hadap kuburan. Sampai orang berdoa lebih utama doa di kuburan daripada doa di masjid. Taib. Wa kanat kubur ashabihi, dan adalah kuburan para sahabatnya, la musyrifatan wala lati'ah, tidaklah tinggi dan juga tidak datar atau tidak datang. Ya. Wa hakadha qabruhu, yaitu biasa kuburan di kubur biasa. Jadi tidak ditinggikan juga tidak diratakan seperti lantai gitu, enggak juga, ya. Enggak, ada gundukannya. Wa hakadha qabruhul karim wa qabru sahibaihi, demikian juga kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuburan Abu Bakar dan Umar. Di musannaman itu cembung seperti apa? Kerucut begini aja biasa. Tidak datar juga tidak tinggi. Wa qabru sallallahu alaihi wasallam musannam mabtuhun bi batha al-arsa al-hamra. Ya, musannam, kemudian ada kerikil-kerikil yang ditaburkan, ya. La mabniyun wala mutayyan, tidak dibangunkan dan juga tidak dibentuk dengan tanah liat.
Ya biasa aja dikubur, tanah diperbaiki, selesai. Wa hakadha qabru sahibai, demikian kuburan Abu Bakar dan kuburan Umar. Wa kana yu'limu qabra man yuridu ya'rifu qabrahu bisakhrah. Tadi sudah disebutkan Rasulullah SAW memberi tanda kepada kuburan orang yang Rasulullah ingin tahu kuburannya. Tadi kuburan siapa? Uthman bin Maz'un radhiyallahu taala anhu dengan sebuah batu. Baik, kita lanjutkan. Faslun. Wa naha an ittikhadil quburi masajid. Rasulullah melarang kuburan dijadikan masjid. Itu tempat-tempat ibadah ya. Itu kuburan bukan tempat sholat. Kuburan bukan tempat kemudian orang zikir-zikir di situ ya. Kuburan bukan orang datang mendoakan mayat ya. Datang mendoakan mayat. Wa iqadis suruji alaiha, dan dilarang untuk menyalakan lampu di kuburan, penerangannya. Ya, karena ini salah satu bentuk dari pengkultusan terhadap apa? Kuburan ya. Ya kalau penerangan umum ya, tapi maksudnya kuburan khusus kasih lampu. Ya. Ini dibahas oleh para fuqaha, di antaranya fuqaha Syafi'iyah membahas masalah ini. Bahkan seperti Ibnu Hajar Al-Haytami memasukkan di antara dosa besar adalah membuat penerangan-penerangan di kuburan, yaitu lampu kuburan khusus ya. Karena orang akan ada penyanjungan ya. Bayangkan ada orang awam datang ke sebuah kuburan, terus fotonya dipajang. Ini kuburan orang soleh, kemudian kuburannya ditinggikan, dikasih kelambu, dikasih mawar-mawar, kemudian dikasih parfum-parfum, kemudian orang pada menangis di situ, dia akan terbawa hatinya ya. Dan disebut oleh Syaukani rahimahullah ta'ala. Orang awam akan terpengaruh. Kemudian datang setan membisikkan bahwasanya kuburan ini penghuninya, kalau kau minta kepada dia, pertama minta lewat dia dulu, kemudian minta lama-lama minta kepadanya. Akhirnya terjerumus dalam kesyirikan. Washtadda nahyu fi dzalika hatta la'ana fa'ilahu. Dan Rasulullah SAW kencang bahkan pelarangannya sampai Rasulullah melaknat pelakunya ya. Kata Rasulullah SAW, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi Nasara menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Wa naha 'anis salati ilal kubur. Rasulullah melarang salat ke arah kuburan. Tidak boleh ada kuburan ke salat ke arahnya, enggak boleh. Ya, kalau ada masjid depannya ada kuburan, kelihatan kuburannya, enggak boleh salat situ. Ya. Lain halnya kalau sudah tertutup, tidak kelihatan kuburannya, maka ini ada pembahasan di kalangan para ulama. Sebagian membolehkan, sebagian tidak membolehkan. Karena posisi kuburan di arah kiblat. Yang benar Allah alam bisawab, kalau tidak kelihatan kuburannya, sudah benar-benar ini tertutup, maka tidak dianggap menghadap ke kuburan. Karena sudah terpisah antara areal masjid dengan areal kuburan. Tapi kalau di kiblatnya masih kelihatan, ada jendelanya, kelihatan kuburannya, maka tidak boleh. Karena itu larangan Nabi SAW. Adapun solat jenazah tidak mengapa. Karena solat jenazah yang dimaksudlah doa. Maka tidak ada rukuknya, tidak ada sujudnya. Adapun solat sampai sujud ke kuburan, ke arah kubur enggak boleh. Kita lihat di YouTube orang sampai sujud ke kuburan. Sampai kuburannya gini, ada yang sujud hadap sini, ada yang hadap sini, ada yang hadap sini, ada yang sini. Subhanallah. Seakan-akan kuburan jadi kiblat. Dan saya pernah lihat di Masjid Nabawi, saudara-saudara kita ada yang kemudian ke arah kiblat, dia sujud ke arah kuburan Nabi, padahal kiblat membelakanginya. Sampai ditegur oleh enggak boleh. Gimana sujud ke arah kuburan Nabi? Ya, enggak boleh ya. Sujud kemana? Ke kiblat. Ini pengkultusan yang Rasulullah larang. Dan di antara Rasulullah larang menjelang wafatnya. Sampai Rasulullah menjelang mati, Rasulullah mengatakan, laknatullah alal yahudi nasara ittakhadhu qubur anbiya masajida. Allah melaknat Yahudi Nasrani menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Kuburan Nabi yang enggak boleh, apalagi kuburan-kuburan orang yang tidak jelas. Ya. Karena untuk menjaga tauhid, jangan sampai ada kecenderungan kemudian minta-minta kepada orang-orang soleh. Jangan bilang enggak ada Ustaz. Gimana enggak ada? Orang minta-minta. Contoh sekarang nyata orang Syiah kalau ada apa-apa, ya Husain, ya Husain, ya Ali, ya Ali. Ya Ali, ya Ali, ya Husain, ya Husain. Madad, madad, pertolonganmu, pertolonganmu. Husain aja enggak bisa nolong dirinya radhiyallahu anhu. Husain dibunuh secara zalim di Karbala, mati syahid. Ali dibunuh oleh Abdullah bin Muljim. Gimana kemudian minta tolong kepada mayat-mayat tersebut? Masih hidup aja enggak bisa menyelamatkan, apalagi sudah meninggal dunia. Baik, kemudian beliau berkata, wa naha ummatahu an yattakhidhu qabrahu aidan. Dan Rasulullah melarang umatnya menjadikan kuburan Nabi sebagai id. Wala tattakhidhu qabri ida. Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai id, yaitu suatu ritual yang dilaksanakan
momen-momen tertentu selalu datang ke situ, harus ada momen tertentu, sejak waktu tertentu mendatangi kuburan Nabi SAW. Satu yang diulang-ulang. Ya. Kalau kita datang, kita ziarah-ziarah. Tapi jangan bikin hari tertentu harus acara menziarahi kuburan Nabi SAW. Rasulullah larang karena untuk jadikan apa? Id. Itu menjadi suatu ritual berulang-ulang. Rasulullah larang. Ya kalau kebetulan di situ kita ziarahi kuburan Nabi SAW. Adapun menjadikan ritual dengan waktu tempo yang teratur, maka ini dianggap menjadikan kuburan sebagai id, karena id maknanya ziarah dikunjungi berulang-ulang. Tidak lain khawatir dikultuskan. Wala anazairatil kubur, dan Nabi melaknat para wanita penziarah kubur. Hadisnya hadis dhaif, sehingga khilaf di kalangan para ulama apakah wanita boleh ziarah kubur atau tidak. Ada yang mengatakan dilarang secara mutlak, ada yang mengatakan yang dilarang adalah zawarat, yang sering-sering, kalau sekali tidak mengapa. Ada yang mengatakan boleh, sebagaimana laki boleh, perempuan juga boleh. Ada khilaf di kalangan para ulama. Wa kana hadiyuhu alla tuhanal kuburu wa tuta. Di antara petunjuk Nabi, kuburan tidak dihinakan dan tidak diinjak-injak. Wa alla yujlas 'alaiha, tidak didudukin, ya. Nongkrong di atas kuburan, main judi di atas kuburan. Ngopi di atas kuburan, enggak boleh, ya. Kuburan kita muliakan, kuburan orang muslim. Wa yuttaka 'alaiha, bersandar di atas juga tidak boleh. Wala tu'azzam bihaitsu tuttakhadh masajid fayusalla indaha wa ilaiha. Dan tidak boleh kuburan diagungkan sehingga dijadikan seperti masjid-masjid, maka salat di sisi kuburan atau salat ke arah kuburan. Wa tuttakhadh a'yadan wa awsanan, atau dijadikan sebagai hari Id, datang kuburan si fulan, pekan tahunan datang ke kuburan fulan. Ini seperti hari raya. Terjadi atau tidak? Terjadi. Ada kuburan tertentu didatangi acara tertentu, ritual tahunan atau bulanan atau apa, sehingga jadi id wa ausanan, dan tidak dijadikan berhala yang disembah. Tapi demikian saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.